Itu tadi Mbak, jadi ada faktor-faktor juga yang bisa kita lakukan untuk mencegah GERD selain obat-obatan ya Mbak. Maksudnya dalam arti akhir dengan tidur itu kurang lebih 3 jam. Kalau pola makan ya mengurangi berat badan itu memang terbukti mengurangi keluhan terkait GERD. Nah, ini Oke, selamat pagi Sobat Rumah Sakit Surabaya Medical Service. Bertemu lagi dengan saya Tia. Hari ini saya nggak sendiri, saya bersama Dr. Zul. Hei, start dulu ya, tepuk tangan dulu. Terima kasih untuk kedatangannya di podcast kali ini. Dr. Zul, monggo diperkenalkan dirinya dulu. Ya, perkenalkan saya Dr. Zulistian Nurul Hidayati, spesialis penyakit dalam. Panggilannya biasanya lebih akrab dipanggil dengan Dr. Zul. Saya berpraktik di Poli Penyakit Dalam Rumah Sakit Surabaya Medical Service. Oke, kalau mau ketemu Dr. Zul bisa merapat ke Poli Spesialis Penyakit Dalam. Nah, di sini Dr. Zul ini akan membagikan beberapa edukasi kesehatan mungkin ya Dok, dari beberapa orang-orang yang belum tahu atau belum mengenal kenapa sih ada penyakit seperti ini, bagaimana untuk menanggulanginya, bagaimana gejalanya. Nah, di sini Dr. Zul saya tampilkan. Jadi kita di sini berkolaborasi ya Dok ya. Jadi dokter ini nanti akan menjelaskan bagaimana terkait untuk edukasi kesehatannya. Di belakangan kali ini mungkin beberapa orang itu mungkin bertanya-tanya ya untuk penyakit lambung. Nah, karena Dr. Zul adalah dokter penyakit dalam, dokter mungkin familiar untuk terkait yang namanya penyakit lambung. Nah, GERD. Nah, kalau orang-orang di luar sana mungkin ada beberapa yang belum tahu apa sih Dok GERD itu. Jadi gini ya Mbak Tia ya. Jadi GERD ini sudah lumayan banyak diketahui oleh masyarakat ya. Jadi beberapa pasien saya yang datang ke poli ataupun ke rawat inap itu ketika saya tanya apakah ada riwayat sakit tertentu, mereka kebanyakan sudah menjawab dengan GERD Dok. Saya sudah ada GERD. Jadi berarti begitu sudah familiarnya penyakit ini. Jadi memang GERD ini sendiri itu suatu penyakit atau kondisi naiknya isi lambung ke arah tenggorokan, jadi naik ke atas. Jadi rasanya biasanya memang dia ada gejala khasnya. Yang pertama itu kayak rasa tidak nyaman, rasa seperti dadanya terbakar, di dada, terbakar. Ya benar. Dan yang kedua itu rasanya kayak ini apa namanya, rasa pahit, rasa asam mulut karena naiknya isi lambung ke arah mulut. Yang menjadi pertanyaan, apakah sama dengan MAH terkait ini? Sama MAH dengan GERD ini apakah gejalanya sama dokter? Ya, jadi kalau MAH sendiri ini sebenarnya dengan GERD ini bersaudara ya Mbak Tia. Bersaudara, kakak beradik ya Dok ya, benar. Tapi tetap mempunyai karakteristik yang berbeda. Karakter yang berbeda. Gitu. Jadi kalau misalnya MAH seperti yang juga banyak diketahui oleh masyarakat juga itu kita lebih mengenalnya dengan sakit lambung Mbak. Sakit lambung. Kalau MAH ini lebih yang dirasakan itu adalah nyeri di ulu hati tengah-tengah di perut. Rasanya seperti mungkin ditusuk-tusuk ataupun juga tidak nyaman, atau mungkin pasien juga lebih mengeluh rasanya penuh Dok, saya setelah makan rasanya kok saya sebah ya kalau orang-orang kayaknya penuh dengan gas kayak gitu tuh. Dengan gas, bersendawa terus. Ya, itu mengarah ke MAH. Memang mengarah ke MAH, tapi bersendawa sendiri juga memang karena berkaitan erat dengan GERD, jadi memang dia juga salah satu gejala yang tidak khas pada GERD ini sendiri. Sering gelegean ya Mbak ya, kalau orang Jawa ngomong gitu. Bersendawa itu jadi salah satu gejala GERD juga. Itu adalah gejala-gejala dari GERD sendiri dan perbedaan dengan MAH dengan GERD. Kalau penanganan pertama, kalau kita tidak ada di rumah sakit tapi kita ada di rumah, bagaimana penanganannya dokter? Jadi kalau penanganannya itu sebenarnya ada penanganan dengan obat-obatan atau yang dengan tidak dengan obat-obatan ya Mbak ya. Jadi kalau misalnya tidak dengan obat-obatan, mungkin sebenarnya kayak hindarilah makanan-makanan yang menyebabkan asam lambung itu naik. Contohnya makanan apa dokter? Nah, kalau kita mau menghindari, apakah kalau kita sudah terkena GERD kita harus menghindari makanan tersebut, atau kita semuanya juga harus menghindari kalau kita tidak terkena GERD? Sebenarnya kalau misalnya dia sudah terkena GERD ya Mbak ya, riwayatnya. Ya benar. Kalau misalnya dia aman-aman aja, dan artian berarti kan dia bariernya atau sistem pengaturan asam lambung, pelindungnya itu kan aman. Jadi pasti ya aman-aman aja sih. Cuman memang
pada GERD itu lebih beresiko apabila makan tersebut dia akan lebih mudah mencetuskan. Terkait sensitifnya lambung setiap manusia berarti berbeda ya dok ya. Oke. Terus makanan apa yang perlu dihindari dokter? Biasanya ini pasien-pasien juga sudah pada tahu nih Mbak. Jadi satu yang paling sering yang bisa mengiritasi ya, ibaratnya menyebabkan luka pada lambung dan juga esofagus ya, kerongkongan itu seperti makanan-makanan yang asam, makanan-makanan yang pedas kayak gitu. Dan yang paling sering ini adalah kopi salah satunya juga. Jadi pecinta-pecinta merembet ke kopi ya ini ya, para pecinta kopi. Jadi boleh sih sebenarnya ngopi ya dok ya. Tapi mungkin setelah makan atau bagaimana? Kalau misalnya sudah mengidap GERD, saran saya sih lebih baik dihindari kayak gitu. Oh dihindari? Ya dihindari. Cuma mungkin ya itu tadi kadang kan ya namanya juga pengen ya Mbak ya. Jadi kadang orangnya gini dok, saya itu kalau nggak ngopi pusing. Nah itu ada lagi dari beberapa orang. Jadi dia tuh sudah bermindset kalau saya nggak ngopi di pagi hari itu saya pusing. Nah itu ada lagi yang memang kalau dia itu minum kopi, GERD-nya kambuh lagi gitu. Berarti meskipun dia itu sarapan pagi kalau sudah punya GERD lebih baik dihindari kopi dulu. Iya benar. Mungkin kalau terpaksa ya memang harus makannya itu harus teratur setelah makan ya kan. Sama ya itu tadi Mbak. Jadi ada faktor-faktor juga yang bisa kita lakukan untuk mencegah GERD selain obat-obatan ya Mbak. Maksudnya dalam artian kayak makan malam jangan terlalu malam gitu ya. Nggak usah ada snacking. Untuk yang diet ya dok ya. Berarti makan malam dihindari. Iya paling nggak itu jarak antara makan malam dengan makan tidur. Terakhir ya Mbak, sebelum makan terakhir dengan tidur itu kurang lebih 3 jam. Kalau udah 2 jam, waduh itu udah terlalu mepet, nanti akan menyebabkan naiknya isi lambung tersebut. Kita belum tahu loh dok, ini dok bener loh. Saya baru tahu kali ini kalau memang kalau kita tidur kita hindari dulu makan selama 3 jam untuk yang namanya mengistirahatkan lambung juga ya. Jadi tidak menimbulkan GERD tadi. Itu yang bisa kita hindari jika kita ada yang namanya di rumah. Nah, terus untuk yang menyebabkan GERD itu sendiri tadi kan dari makanan juga ya. Apa sih dok tindakan preventif kita kalau kita bisa untuk yang namanya mencegah GERD ini tidak sering kambuh atau bagaimana? Ya, jadi kalau misalnya dari hindari makanan-makanan pencetus itu udah pasti kan Mbak, seperti yang tadi kan. Terus juga mungkin mengatur berat badan juga bisa Mbak. Jadi salah satu penyebabnya itu juga karena obesitas. Waduh, berarti saya harus diet ya dok ya ini ya kayaknya. Untung saya tidak punya penyakit lambung dok ya. Benar, berarti hindari yang namanya obesitas juga. Itu pemicu ya dok ya. Mengatur pola makan ya, mengurangi berat badan itu memang terbukti mengurangi keluhan terkait GERD. Nah ini sudah tahu penyebabnya, gejalanya seperti apa, tindakan preventifnya seperti apa. Nah ini yang namanya dari beberapa yang sudah mendengar di sini. Kalau kita sudah kena GERD, kita larinya kemana nih dok? Larinya dok untuk meminta pertolongan ini lari kemana kita? Kalau seperti itu ya harus lari ke layanan kesehatan terdekat ya, ke rumah sakit. Rumah sakit mana? Rumah sakit SMS, jangan lupa tepuk tangan dulu. Nanti bisa ketemu sama dokter Zul ya. Bisa berkoordinasi, konsultasi juga GERD-nya bagaimana. Nah, di Rumah Sakit Surabaya Medical Service untuk penanganan pasien GERD ini gimana, dokter? Ya, jadi di Rumah Sakit Surabaya Medical Service ini ada Infus Happy Belly Drip ya Mbak ya. Infus Happy Belly Drip, catat ya untuk solusinya ya dok ya. Itu nanti bagaimana terapinya dokter? Jadi memang itu juga isinya sesuai dengan panduan, memang menggunakan golongan dari penghambat pompa proton itu. Dan memang ya terapinya ini sebenarnya kalau sudah terkena GERD sesuai dengan panduan itu memang diberikan sampai dengan 8 minggu atau kurang lebih 2 bulan. Tapi tetap dengan memantau dari respon terapi atau respon pengobatan tiap-tiap pasien. Berapa Infus Happy Belly Drip di Rumah Sakit Surabaya Medical Service teman-teman? Rp150.000 saja dokter ya. Jadi bisa untuk merapat ke rumah sakit SMS, konsultasi ketemu dokter Zul, nanti bisa diarahkan pola makannya gimana ya dok ya, pengelola stresnya gimana. Tadi kalau pengelola stres mungkin next di minggu depan kita akan tahu yang namanya bagaimana mengelola stres itu seperti apa. Jadi yang namanya stres pikiran itu biar tidak mengganggu yang namanya kesehatan juga ya, itu sebenarnya berkaitan ya dok. Erat sekali kaitannya. Infus Happy Belly itu bisa untuk dilakukan di rumah dokter?
Kalau ini bisa ya. Kita punya home care ya dok ya. Asal ada pengawasan ya Mbak ya. Nanti bisa ya dok ya, kita konsultasi via video call juga boleh. Jadi dilakukan home care di rumah. Nanti bisa konsultasi sama dokternya. Di situ bisa. Jadi pasiennya tidak wira-wiri ke rumah sakit dokter, lebih enak. Kita juga ada yang namanya program penjemputan dan pengantaran pasien juga di Rumah Sakit Surabaya Medical Service ini. Lengkap ya dok ya. Kamu mau sakit apa, diantar jemput dari rumah ke rumah sakit, diantarkan pulang lagi ke rumah, ketemu sama dokternya, bisa video call. Kurang bagaimana dokter? Ada yang mau disampaikan lagi dokter? Intinya ya tetap kelola stres dengan baik, jaga pola makan. Kalau misalnya sudah terkena sakit ya segera berobat ke rumah sakit favorit kalian. Yang pastinya di mana? Di Rumah Sakit Surabaya Medical Service. Tepuk tangan dulu. Dokter terima kasih sudah berkenan hadir. Saya minta untuk di minggu depan di podcastnya selanjutnya Dokter Zul bisa kesini lagi ya. Ngobrol-ngobrol santai dengan saya terkait untuk bagaimana edukasi kesehatan biar masyarakat ini juga tahu dokter tidak harus mendapatkan edukasi kesehatan di rumah sakit tapi lewat media sosial juga bisa. Selamat pagi. Terima kasih.